Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Tafi. NIM saya 2024 14 33 18. Prodi saya ialah PGSD atau juga Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berdirinya saya di sini ingin menyelesaikan tugas dengan mata kuliah konsep dasar IPA SD dengan dosen pengaku Ibu Nika Rosa Agustina Magister Pendidikan. Langsung saja, materi saya di sini ialah sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetis makhluk hidup. Terdapat dua struktur sel, yaitu yang pertama sel prokariot dan sel eukariot. Nah, di sini kita sudah melihat gambar dari sel tersebut, yaitu berupa dinding sel, plasmid, kapsul, ribosom, sitoplasma, flagel, membran sel. Nah, di sini kita sudah melihat pembagian sel. Yang pertama, sel terbagi menjadi dua, prokariot dan eukariot yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, sel eukariot terbagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tersebut terbagi beberapa macam. Di antaranya ialah retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, plastida, badan Golgi, lisosom, vakuola, sentropial, dan sitoplankton. Lanjut, kita memasuki sel tumbuhan. Sudah terlihat di depan kita gambar sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Nah, dan ini ialah gambar sel hewan beserta bagiannya. Nanti saya juga akan menjelaskan bagian-bagian di sekeliling sel tersebut. Nah, yang ini ialah organ-organ sel terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah dinding sel, kloroplas, rem bebas, mitokondria, ribosom, vakuola, nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan ringkasan tentang organ-organ tersebut. Nah, yang ini ialah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk memberikan bentuk dan melindungi sel tersebut. Terbagi menjadi tiga lapis. Yang pertama, yang terluar ialah secondary cell wall. Yang kedua ialah Bluey pectin layer. Yang ketiga ialah primary cell wall. Nah, selanjutnya ialah kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai fotosintesis. Yang ini ialah mitokondria, berfungsi untuk memecahkan molekul gula atau glukosa untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat inspirasi seluler. Nah, mitokondria terbagi menjadi tiga macam, yaitu kristall, mitochondrial matrix, dan mitochondrial membran. Selanjutnya ialah ribosom dan protein yang banyak ditemukan pada mitokondria, tepatnya tersebar di membran dalam. Fungsi dari ribosom adalah berperan sebagai sintesis protein.
semua sel hidup, termasuk tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme bersel tunggal. RNA memiliki berbagai fungsi, diantaranya ialah memfasilitasi translasi DNA menjadi protein. Yang kedua ialah berfungsi sebagai molekul adaptor dalam sintetis protein. Yang ketiga ialah berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Yang keempat ialah mempromosikan ribosom untuk memilih asam amino yang tepat. Selanjutnya ialah vakuola. Vakuola sentral merupakan apartemen terbesar dalam sel tumbuhan. Umumnya berfungsi sebagai penyimpanan dan penguraian zat sisa dan hidrolisis molekuler. Pembesaran vakuola adalah mekanisme utama pertumbuhan tumbuhan. Ini adalah nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Terlihat seperti kelopak mata, tapi ini sel nukleus. Ini adalah bentuk dari badan dulu. Badan dulu merupakan tumpukan kantong pipi bermembran yang berfungsi untuk memodifikasi dan mengeksplor protein. Bentuknya seperti kertas yang tidak beraturan. Nah, sudah saya jelaskan dari tadi sel tumbuhan dan sel hewan. Apa sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Mari kita bahas. Yang pertama ialah sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kedua, mempunyai vakuola berukuran besar. Ketiga, memiliki plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Keempat ialah memiliki sentriol. Sel hewan yang pertama tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, mempunyai vakuola berukuran besar. Ketiga, memiliki plastida. Keempat, memiliki sentriol. Lisosom adalah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik. Apa sih enzim hidrolitik itu? Enzim hidrolitik ialah enzim yang dapat memecahkan ikatan kimia dengan menggunakan air, sehingga ikatan kimia tersebut menjadi lebih sederhana. Enzim ini mengatalisis hidrolisis berbagai ikatan seperti peptida, ester, glikosida, eter, ikatan karbon-karbon, ikatan karbon halida, dan ikatan PN. Nah, enzim hidrolitik ini digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul yang diambil ke dalam sel dan mendaur ulang materi instanseluler, serta berfungsi juga untuk menguraikan organel rusak. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses struktur sel. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel.
yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada dua jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur bas seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel.
Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma.